Ini kebetulan sudah online. Saya Yamulka, terima kasih. Ini kesempatan yang sangat langka. Dari seluruh penjuru tanah air sudah hadir, termasuk dari jajahan kita di Brussel. Karena ketum sedang ada di luar negeri di Brussel, ini sudah langsung join. Terima kasih Pak Sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pertama, saya mengucapkan atas nama DPN HKTI, selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Masih dalam suasana Idul Fitri, saya kira kita juga ini kesempatan yang sangat berbahagia. Pada hari ini persis 50 tahun HKTI ulang tahun. HKTI lahir 27 April tahun 1973. Dari Tani Pancasila, Rukun Tani, dan lain-lain. Dan kemudian menyatu menjadi satu, sehingga boleh dibilang HKTI ini juga semacam konfederasi pada mulanya dari 15 organisasi petani, dan ini bersamaan juga dengan beberapa organisasi di bidang-bidang lain, misalnya di organisasi perempuan menjadi KOANI, di organisasi pemuda menjadi KNPI, bahkan partai politik dari 10 partai politik yang ikut dalam pemilu tahun 1971 menjadi 3 partai politik ketika itu. Jadi ini adalah mungkin bagian dari upaya pemerintah mempermudah organisasi-organisasi menjalankan tugasnya sehingga tidak terlalu banyak organisasi. Jadi bagian dari korporatisme organisasi. Dan sejak awal HKTI merupakan salah satu tulang punggung bagi pemerintah pada waktu itu di dalam menjalankan program-program pemerintah. Nah, jadi HKTI merupakan vehikel organisasi dan bahkan yang penting di dalam implementasi program-program di awal, termasuk Green Revolution dan lain-lain. Sehingga satu masa tahun 1984, saya kira dari program-program yang ada kita mencapai swasembada pangan tahun 1984 ya, dan mendapatkan Presiden Soeharto ketika itu mendapatkan penghargaan dari FAO di Roma. Namun setelah itu kita tidak melihat lagi swasembada yang seperti yang telah tercapai di tahun 1994. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian, ini rekan-rekan seperjuangan HKTI. Pada kesempatan 50 tahun HKTI ini juga saya kira kita tentu merasa bahwa perjuangan kita ini masih jauh dari tercapai, ya. Terutama kalau kita melihat kondisi petani dan pertanian Indonesia masih jauh juga dari harapan, dari kesejahteraan, dan dari apa yang menjadi slogan kita, tani makmur gitu ya, masih jauh dari kemakmuran. Ya, salah satunya karena memang mau tidak mau harus ada keberpihakan dari kekuasaan, dari apa yang disebut sebagai government intervention atau intervensi pemerintah dalam berbagai bentuk policy, dalam berbagai bentuk kebijakan terhadap sektor pertanian dan kepada petaninya sendiri gitu. Jadi politik pertanian kita
memang masih jauh dari keberpihakan kepada petani dan sektor pertanian pada saat ini apalagi gitu. Dan ini juga kalau kita lihat terrefleksi di dunia global. Kebetulan saya sedang berada di Brussels di Belgia saat ini untuk mengikuti PCWTO, jadi Parliamentary Conference on WTO, jadi on World Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Dunia. Memang banyak yang sekarang ini dibahas setelah pertemuan tingkat menteri yang ke-12 dan yang akan datang itu mengenai subsidi di bidang perikanan. Sektor pertanian itu termasuk yang ya boleh dibilang stuck gitu ya. Perundingan di Organisasi Perdagangan Dunia yang terkait dengan sektor pertanian itu agak stuck. Dulu pernah kita banyak berperan untuk memasukkan berbagai kepentingan kita dengan sejumlah negara lain, misalnya mengenai sensitive product, special safeguard mechanism. Sekarang kita lebih berorientasi pada food security gitu ya. Nah, tetapi karena di Organisasi Perdagangan Dunia, termasuk pembicaraan mengenai pertanian itu harus ada konsensus dari 164 negara di WTO, maka ya boleh dibilang terhentilah perundingan itu atau stuck atau status quo. Yang memang sekarang lebih banyak dibicarakan adalah bagaimana persoalan subsidi di sektor perikanan. Jadi saya menghadiri konferensi parlemen tentang Organisasi Perdagangan Dunia ini menjadi ketua delegasi dan kebetulan kita menjadi steering committee dari PCWTO ini. Nah, jadi terkait dengan pertanian memang begitu alotnya negara-negara maju maupun negara berkembang untuk memprotek sektor pertanian dan juga para petaninya, apa yang disebut sebagai terutama family farmers gitu ya. Seperti di Uni Eropa ini, bagaimana mereka melindungi para petani minyak dari bunga matahari atau sunflowers atau dari jagung ya, dan dari beberapa komoditas yang mereka punya terhadap misalnya banjir minyak kelapa sawit dan seterusnya. Jadi di tengah kebebasan dan juga upaya dari Organisasi Perdagangan Dunia, tetap saja masing-masing negara itu mementingkan nasionalnya gitu. Jadi national interest first gitu. Jadi kepentingan nasional itu tetap yang paling utama. Dan mereka melindungi para petaninya. Begitu juga saya kira petani Jepang melindungi para petaninya meskipun jumlahnya tidak lebih dari 3% di Jepang, tapi mereka sangat melindungi petani Jepang dengan berbagai macam mekanisme. Meskipun WTO sudah mengatur, misalnya tidak boleh ada hambatan, tidak boleh ada barrier dan seterusnya, tetapi tetap saja ada mekanisme-mekanisme lain, ya. Dan mekanisme pertahanan untuk melindungi petani itu dalihnya berbagai macam. Ada yang sekarang di Eropa itu disebut deforestation subject gitu ya. Jadi tidak boleh produk itu lahir karena proses hutan gitu. Jadi harus deforestation free apa ya, ada istilahnya. Jadi berbagai macam upaya itu dilakukan. Nah, kembali ke persoalan dalam negeri, saya kira kita semua tahu dan apalagi rekan-rekan semua, saudara-saudara semua di sini banyak ahlinya, Pak Sadar, Pak Hamid, dan semua ya, saya kira rekan-rekan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, ahli-ahli yang mengetahui sebenarnya bagaimana sektor pertanian kita ini masalahnya adalah masalah yang klasik gitu. Masalahnya yang masih sama dan memang memerlukan satu intervensi kekuasaan ya, di dalam membela sektor pertanian ini. Termasuk di dalamnya adalah saya kira subsidi sudah pasti. Ya, tinggal bagaimana intervensi subsidi itu tepat pada sasaran. Gitu, tidak kemudian melenceng atau menyimpang dari apa yang diharapkan. Kalau kita lihat seringkali subsidi ini juga dimanfaatkan oleh kelompok lain, bukan oleh family farmers, tapi oleh corporate farmers.
bukan oleh petani kecil, tapi oleh petani korporasi, oleh sektor pertanian korporasi yang besar, apakah di bidang pupuk dan juga di. Jadi kita memang tidak bisa memisahkan sektor pertanian ini dari politik pertanian yang ada di satu pemerintahan gitu. Kalau ingin mengubah sektor pertanian kita menjadi kuat dan juga petani kita menjadi makmur, nilai tukar petani kita sesuai dengan harapan kita, dan supaya petani itu tidak menjadi kerja bakti. Saya kira kita yang berada di HKT ini mempunyai satu cita-cita yang sama untuk membela kepentingan petani dan sektor pertanian Indonesia. Dan kita sangat yakin pada satu saat bahwa apa yang kita lakukan ini akan berdampak, terutama policy intervention, gitu ya. Karena berbagai macam persoalan selalu ada, termasuk di dalam perundang-undangan. Ya, kita sudah mempunyai berbagai macam perangkat undang-undang perlindungan petani, lahan abadi, dan atau lahan yang memang khusus tidak boleh dikonversi menjadi peruntukan lain, karena memang lahan pertanian itu semakin terbatas gitu. Jadi belum lagi kemajuan-kemajuan teknologi yang luar biasa sekarang ini yang bisa menghasilkan panen yang melebihi dari masa-masa lalu, yieldnya jauh lebih tinggi dengan intervensi teknologi. Ini juga saya kira menjadi tantangan ke depan gitu. Bagaimana masyarakat bisa memenuhi paling tidak sebagian kebutuhan untuk pangannya dengan urban farming, ya, dan juga pertanian mandiri yang saya kira pertanian di tingkat rumah ini bisa menambah penghasilan juga bagi atau secara umum memenuhi kebutuhan yang diharapkan. Sekali lagi, saya kira kita masih tentu saja jauh dari cita-cita untuk kedaulatan pangan atau pangan yang dihasilkan oleh kita sendiri atau kemandirian pangan. Kita masih berada di dalam satu state survival untuk food security, ketersediaan pangan. Sehingga karena dia ketersediaan tidak terpengaruh dari mana datangnya, baik dari kita sendiri maupun dari luar, ya, dengan import. Dan inilah kenyataan yang kita hadapi, termasuk pada tahun ini kita pemerintah merencanakan impor beras hingga 2 juta ton dan sudah sebagian masuk ke Indonesia. Ada juga kritik yang mengatakan bahwa ini dilakukan ketika kita sedang panen raya. Ada juga yang meneliti lebih dalam bahwa memang panen raya kita ini semakin tidak raya gitu ya. Jadi panennya mengalami satu penurunan di dalam akumulasi sehingga berkejaran dengan upaya untuk memenuhi apa yang disebut sebagai itu. Ya, kita berada di dalam posisi yang memang harus objektif, tetapi kita harus membela para petani kita juga yang terutama terkena dampak impor, pasti harga juga akan jatuh gitu ya. Kita beberapa waktu yang lalu, akhir tahun lalu ya, dipimpin Pak Sadar dan kawan-kawan juga, berusaha untuk mempengaruhi kebijakan terutama meningkatkan HPP gabah dan juga beras, dan meskipun belum sesuai dengan yang kita harapkan, tetapi setidaknya intervensi kita telah menaikkan HPP itu. Kita ingin HPP-nya lebih tinggi lagi, terutama di tingkat petani. Bagaimana petani mendapatkan insentif dari HPP itu, sehingga penyerapan ya itu datangnya dari petani. Tetapi kelihatan ini belum menjadi satu kenyataan. Ya, dari pengalaman kita, bagi sektor tertentu atau bagi institusi tertentu, mengadakan beras dari import itu jauh lebih mudah kelihatannya. Karena berbagai hal ya, barangnya ada, kemudian langsung tersedia, menjadi stok, ya bahkan ada saja mungkin insentif lainnya gitu ya.
Tetapi bagi petani dan bagi kita tentu sebenarnya ini adalah sebuah kegagalan ya, bagaimana apa yang menjadi cita-cita kita untuk swasembada itu tidak terpenuhi gitu. Di sisi lain saya kira persoalan diversifikasi pangan juga tetap menjadi sebuah narasi yang menarik ya, dan tetap menjadi sebuah narasi ya. Belum terimplementasi sesuai dengan harapan kita, dengan begitu banyak resources yang ada, tapi kenyataannya kita masih sangat bergantung pada staple food yang sama. Nah, sehingga diversifikasi pangan belum terjadi secara sistemik, ya, belum menjadi juga ekosistem, dan ini menurut saya juga PR kita. Saya kira masih banyak hal-hal yang perlu kita lakukan ke depan, tetapi 50 tahun ini kita juga mencatat banyak hal yang telah kita lakukan ya, dari tentu saja dari masa lalu sampai masa sekarang. Sinergitas kita dengan mitra-mitra mungkin ini yang perlu kita tingkatkan. Memang ada perubahan secara institusional. Kalau kita lihat dulu HKTI sejak awal berdiri hingga akhir di era reformasi, ini digunakan oleh pemerintah sebagai vehikel utama gitu ya. Sebagai satu kendaraan utama, sebagai mitra bersama untuk mencapai swasembada pangan dan juga program-program lainnya. Tetapi setelah reformasi kita melihat bahwa organisasi-organisasi, tidak hanya organisasi petani seperti HKTI, juga organisasi-organisasi lain menjadi lebih independen. Tentu karena independensi itu kita tergolong sebagai organisasi massa atau organisasi non pemerintah, ya, non government organization. Kalau dulu mungkin boleh dibilang kita pernah menjadi bagian dari organisasi yang semi pemerintah gitu ya, karena menjadi vehikel dari pemerintah dan negara di dalam mencapai program-program di sektor pertanian. Nah, karena institutional change ini atau perubahan institusi di masa awal reformasi, saya kira orientasi juga akhirnya berubah, dan juga program-program. Tentu kekuatan organisasi juga sangat tergantung kepada logistiknya, karena hampir semua organisasi di berbagai bidang itu juga harus mendanai sendiri organisasi kita secara swadaya, secara volunteer, dan itu yang saya kira membedakan dengan HKTI di masa sebelum reformasi. Jadi ada plus minus tentu saja, tapi memang kalau kita bisa bermitra dan menjadi bagian dari vehicle bersama gitu ya, karena petani dalam hal ini adalah subjek, maka seharusnya ke depan juga kalau ada satu pemerintahan yang bisa menjadikan petani dan sektor pertanian itu menjadi kembali prioritas di dalam pembangunan kita, maka sudah saya kira bagi organisasi pertanian, termasuk organisasi kita yang paling lama, yang paling tua sekarang ini, karena 50 tahun ini golden year ya, ini paling tahun emas dari HKTI, dan saya kira ini adalah organisasi yang tertua dan bertahan, dan bagaimana kita ke depan bisa melakukan satu game changer, terutama bagi petani dan sektor pertanian Indonesia. Saya kira itu dari saya, Dirgahayu HKTI yang ke-50, dan sekali lagi saya mengucapkan dari Brussels ini, Fitri, mohon maaf lahir dan batin, dan terima kasih kepada teman-teman yang terus setia kepada HKTI dalam mempertani dan Indonesia. Saya yakin ke depan semakin banyak juga peluang dan usaha kita ini akan lebih mudah dan lebih terbuka, terutama juga kita membuka diri kepada networking dengan dunia internasional, dan juga dengan terutama kaum muda ya, petani, pemuda tani dalam hal ini, teman-teman Pak Budi, Pak Suroyo, dan wanita tani Ibu Anita. Saya kira bagaimana kinerja ini bisa menjadi lebih konkret, terutama dimulai dari hal-hal yang doable, yang kecil, dan tapi bisa terrealisasikan dengan baik. Sejalan dengan
rapat kita yang dulu juga, pada hari ini kita melakukan pertemuan secara Zoom karena banyak orang juga masih berada di luar kota, mungkin belum kembali. Jadi ini adalah satu inisial, satu kick off gitu ya, dari rangkaian peringatan 50 tahun HKTI yang sudah direncanakan oleh kawan-kawan, dipimpin oleh panitia Saudara Suroyo di berbagai tempat, dengan juga saya kira DPD HKTI di berbagai provinsi. Jadi mudah-mudahan selama bulan-bulan ke depan kita akan menyelenggarakan berbagai event, berbagai kegiatan, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita nyatakan bahwa 50 tahun HKTI kita kick off hari ini dengan kegiatan-kegiatan ke depan yang akan mendukung petani dan sektor pertanian Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketum, Bapak Tijon. Jadi resmi mulai hari ini rangkaian HUT HKTI bergerak. Pak Royo nanti jadi lokomotifnya. Saya juga mengingatkan kepada rekan-rekan DPD bahwa DPN sudah bersurat ke DPD per 3 April untuk ada guidance untuk kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sedang berada di luar, walaupun di luar tapi serasa dekat di hati. Kawan-kawan yang ada di sini, bahwa komando dan kendali Genda Sadar Tubago yang penuh kesabaran, dan Pak Mul yang selalu dan tingkatnya kawan-kawan semua, mari kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita kerjakan dalam kepengurusan ini menjadi amal ibadah kita, menjadi kontribusi yang nyata bagi kita semua, dan menjadi amal soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah ya Rabbi, ya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di hari bahagia, tepatnya ulang tahun ke-50 HKTI, kami mohon kehadirat-Mu ya Allah, curahkan kasih sayang kepada hati-hati kami, agar kami dalam mengemban amanah di organisasi penuh dengan rasa persaudaraan, penuh dengan rasa persatuan, dan tetap rukun yang menjadi ciri khas dari organisasi yang kami cintai ini. Ya Allah ya Rabbi, bukakanlah mata hati kami agar kami bisa memilih langkah dan program yang tepat untuk memajukan petani dan pertanian di Indonesia. Kami sadar dalam mengemban tugas mulia selalu ada liku-liku, hambatan, ujian, dan cobaan. Karena itu kami mohon kehadirat-Mu, kuatkanlah rasa kesabaran kami, kuatkanlah tekad kami, kuatkanlah semangat kami, dan kuatkanlah optimisme kami bahwa apa yang kami kerjakan ini semata-mata memajukan petani Indonesia. Ya Allah ya Rabbi, kami sadar semua nilai kerja karya yang baik tidak mungkin terlaksana tanpa kerjasama yang baik, baik secara internal maupun secara eksternal. Kami mohon kehadirat-Mu ya Allah, bimbinglah kami agar kami pandai dan mampu melahirkan kerjasama kemitraan strategis dengan berbagai kalangan, agar program-program yang kami lakukan, yang kami rencanakan dapat berjalan secara berkualitas dan berkesinambungan. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Rabbana wa taqabbal doa, inna rabbil sami'ud doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.